Suci, suci, suci. Dan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita dan menyanyikan nyanyian syukuran untuk kedatangan-Nya. Sebab Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai hakim agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami
melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalam hidup kami. Mari kita angkat lagu pujian kita, Sungai Sukacitamu. bangkit berdiri. Kita berdoa dan menghadap Tuhan Allah, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Bapa Surgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal hati kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya telah Engkau ketahui ya Tuhan, Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa sering kami berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihanilah musuh-Mu, berbuatlah baik kepada yang membenci Kamu,
dalam terang firman-Mu, kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, sering kami berlaku curang dan jahat. Tuhan Maha Pengasih, janganlah menghukum kami dengan amarah-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau sungguh tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, lebih dari semua yang ada. Kita angkat lagu pujian kita, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada
menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak kami yang ada bersama kami, maupun yang jauh dari kami. Mereka yang masih dalam pendidikan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka dalam pendidikannya, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik sebagai bekal untuk meraih cita-cita mereka. Anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang memberikan pekerjaan yang baik sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Kami berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kehidupan mereka dalam menjalankan hari-hari tuanya. Berikan kesehatan sehingga sukacita ada bagi mereka. Kami berdoa buat pemimpin gereja dan pemimpin negara kami, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana dalam memimpin warganya, sehingga mereka dalam mengambil setiap keputusan adalah untuk kebaikan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kami yang hadir di sini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga lewat usaha dan pekerjaan kami menjadi saluran berkat
bagi orang lain. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ku menang, ku kuat, ku aman saat Tuhan berfirman. Kita angkat lagu pujian kita, bagi Tuhan tiada yang mustahil. mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu persembahan Inang Sektor 3.
pernah kuragukan karena kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Dalam situasi bagaimanapun hidup kami ini, kami percaya janji Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu sebentar lagi kami akan dengarkan. Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Adapun yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini, diambil dari Surat Paulus kepada jemaat Roma 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kami akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus memberikan dan mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, dengan tujuan dan isi dari surat itu tidak lain adalah untuk membangkitkan kembali semangat jemaat orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Paulus memulai suratnya dengan memperkenalkan statusnya, hidupnya, dirinya kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menggunakan kata hamba dalam ayat 1. Dikatakan hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Kata hamba itu sama dengan kata budak. Budak itu tidak lain adalah kelas bawah. Dan budak itu mau tidak mau adalah dia orang-orang suruhan dan memang harus patuh kepada tuannya. Lalu ini yang diperkenalkan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwasanya dia itu, Paulus itu sendiri tidak lain adalah hanya seorang hamba Kristus. Tidak lain adalah hanya seorang hamba Kristus. Di dalam suratnya selaku hamba, selaku suruhan yang patuh kepada tuannya, Allah yang memilih dia sebagai hamba, maka dia menyampaikan satu Injil kebenaran tentang Mesias yang dari keturunan Daud. Paulus menyampaikan Injil Allah itu yang menjadi kekuatan, yaitu Yesus Kristus yang sudah dijanjikan, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka Paulus mengatakan janji kedatangan Mesias itu, janji kedatangan Yesus Kristus itu adalah janji keselamatan bagi setiap manusia yang menerima Injil itu. Paulus mengatakan janji keselamatan itu, janji kedatangan Mesias itu hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Injil Tuhan. Paulus sebagai hamba Kristus, dia menyatakan Allah itu menyatakan kuasanya melalui Injilnya, dan hamba Kristus Paulus itu memperoleh pengudusan dan menjadi pemberita Injil. Dikatakan dimulai dari ayat 2, ayat 3, ayat 4, Paulus membicarakan tentang bagaimana kedatangan Mesias itu dari keturunan Daud yang dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, Paulus mau mengatakan
janji keselamatan itu, kedatangan Mesias itu adalah janji Allah, adalah rancangan Allah sendiri, bukan rancangan manusia. Dia lahir, dia datang ke dunia ini menyerupai manusia adalah rancangan Tuhan. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, itu adalah rancangan Allah sendiri, bukan rancangan manusia. Sungguh sempurna Allah memberikan janji itu kepada setiap orang yang percaya, dan kedatangan Mesias ini yang katanya dari keturunan Daud itu adalah sebagai bukti Allah berkuasa atas janjinya. Sehingga kedatangan Mesias itu nantinya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi dampaknya? Yaitu di dalam ayat 5 dikatakan dampak dari kedatangan Kristus itu semua menerima kasih karunia. Bukan hanya Paulus, bukan hanya jemaat yang ada di Roma, tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga telah menerima kasih karunia itu. Hidup orang Kristen yaitulah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Dan kasih karunia dari Tuhan itu yang perlu kita ingat adalah itu merupakan hadiah yang terindah di dalam hidup orang percaya. Kasih karunia itu, anugerah itu adalah diberikan secara cuma-cuma. Itu adalah hadiah pemberian yang baik. Yang tidak layak kita menerima karena keberdosaan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan, Dia memberikan kasih karunia itu sebagai hadiah kepada kita. Oleh karena itu mari bersyukur jika hidup kita masih bisa berada kita pada saat ini, itu semua karena hadiah dari Tuhan, yaitu kasih karunia. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Jika pada saat ini kita diberikan kesehatan, itu semua karena hadiah dari Tuhan, yaitu kasih karunia. Maka dikatakan ini yang menjadi dampak kedatangan janji keselamatan dari Mesias itu adalah semua manusia menerima kasih karunia. Dan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita dengan tujuan supaya kita menjadi setia, taat, dan juga menjadi hamba Tuhan yang patuh. Kasih karunia ini Bapak Ibu yang menggerakkan kita untuk setia dan patuh kepada Tuhan. Kasih karunia ini yang kita katakan adalah hadiah dari Tuhan. Ini yang membuat kita tahu status kita menjadi hamba, dan hamba itu tidak bisa sombong. Hamba itu tidak bisa angkuh. Karena hamba itu statusnya tidak di atas tetapi di bawah. Hamba itu, seorang hamba itu harus patuh, merendahkan diri, merendahkan hati. Dan seorang hamba itu harus melayani tuannya. Apa yang menggerakkan kita untuk bisa setia kepada Tuhan? Kasih karunia yang telah dihadiahkan kepada kita masing-masing. Mari kita hidupi kasih karunia Tuhan itu. Mari kita imani, mari kita rasakan kasih karunia Tuhan itu. Sehingga kita diberikan hati sebagai hamba yang merendahkan hatinya, yang merendahkan dirinya, yang patuh, yang taat akan firman Tuhan. Karena memang dikatakan janji keselamatan itu, janji Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka untuk itu dalam momen Advent yang terakhir ini, Advent yang keempat ini, kita diingatkan melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pergunakan kasih karunia untuk menerima janji keselamatan itu. Pergunakan kasih karunia Tuhan itu untuk menanti kedatangan Mesias itu, supaya kedatangannya itu merupakan satu sukacita yang besar di dalam hidup kita.
Sehingga hadiah yang diberikan itu kita jaga dengan baik. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia itu menjadi satu kekuatan ion tubuh kita untuk menjaga imun kita dan juga menjaga iman kita. Maka dikatakan bukan hanya Paulus, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Bapak Ibu sekalian, hidup kita bukan milik kita. Apa yang ada di dalam diri kita bukan milik kita. Tetapi jelas dikatakan Paulus di dalam ayat 6, segala sesuatu yang kita punya adalah milik Kristus. Dari Dia dan kembali juga kepada Dia. Hidup kita adalah milik Kristus, bukan milik kita pribadi, bukan milik suami kita, bukan milik istri kita, bukan milik anak-anak kita, melainkan hidup kita ini kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Jadi kita berharga di mata Tuhan karena kita milik Kristus. Kita sangat istimewa Bapak Ibu di hadapan Tuhan karena Tuhan telah mengambil kita untuk menjadi miliknya. Maka untuk itu kuduskanlah Kristus melalui hidup kita dan tubuh kita. Karena sesungguhnya dikatakan milik Kristus itu tubuh kita dan inilah bait Allah itu. Hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Allah itu. Karena kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Maka untuk menjadi dikatakan kepunyaan Tuhan, hidup kita milik Kristus harus berbeda. Gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia. Pola pikir kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita harus berbeda dengan dunia. Hidupnya yang sudah menjadi milik Kristus itu harus hidup yang optimis. Hidupnya yang sudah menjadi milik Kristus itu harus memiliki semangat hidup sekalipun dalam Piala Dunia kalah jagoannya. Ya, jangan stres hanya karena pertandingan itu, tetapi tetaplah ingat hidup kita milik Kristus. Karena banyak yang stres, yang depresi karena Piala Dunia, mungkin karena demam bola. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, final Piala Dunia itu nanti malam, bukan tadi malam. Sempat tadi malam tidak ada yang gereja karena banyak yang begadang. Saya sangat bersyukur itu. Karena kalau semifinal mungkin orang hanya sebagian kecil, tapi kalau final mulai dari anak-anak, dewasa, lansia, semua demam bola. Maka saya sangat bersyukur finalnya tidak tadi malam. Kalau sempat tadi malam tak ada orang yang gereja, semua pada mengantuk. Karena apa? Menantikan kemenangan itu. Sebegitu kita semangatnya untuk menantikan kemenangan itu, mungkin juga sudah mulai sekarang sudah ada untuk menanamkan taruhannya siapa yang menang nanti. Sudah ada yang untuk taruhan tentang skor. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Asalkan hidup itu membuat itu semangat, jangan membuat depresi. Ulang adong napodoan halani Piala Dunia. Tapi jika itu yang membangkitkan semangat hidup kita, maka lakukan, do it. Lakukan itu dengan senang hati. Karena sesungguhnya sekalipun di dunia ini kita mendapatkan sukacita, tetapi sukacita yang sesungguhnya itu ketika kita menyadari hidup kita ini adalah milik Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan siksa diri kita dengan dunia ini karena hidup kita berharga bagi Tuhan. Kalaupun jagoan kita kalah di dalam Piala Dunia, jangan siksa hidup kita. Jangan siksa diri kita. Karena bukan dunia ini yang menghargai kita, melainkan Allah itu adalah empunya hidup kita. Maka jangan siksa. Sekalipun hidup kita bergumul, sekalipun hidup kita dirundung banyak pergumulan, jangan siksa hidup kita hanya karena dengan pergumulan yang ada di dunia ini. Karena apa? Ingatlah, berharga sekali kita di mata Tuhan.
Ulang Yodar dirita halani pergumulan ini. Karena banyak sekali menyiksa dirinya hanya karena tantangan hidup ini. Ingat firman Tuhan mengatakan kita sudah menjadi milik Kristus. Amin. Iya. Jangan siksa hidup kita. Sekalipun tidak berduit, jangan siksa hidup. Jangan menangis-menangis. Sekalipun banyak pergumulan untuk kaum-kaum perempuan, jangan sampai makan itu sama menyiksa diri. Sekalipun banyak tantangan hidup ini, jangan sampai untuk mengabaikan kesehatan. Jangan siksa diri kita. Karena hidup kita berharga bagi Kristus. Jangan kita buat hidup kita ini tidak berharga. Karena dikatakan hidup yang sudah dimiliki Kristus itu adalah orang-orang yang telah dipanggil dan orang-orang yang telah dikuduskan. Sehingga kasih karunia menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nantinya boleh hidup orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus ini dipenuhi damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Minggu depan itu tanggal 25. Kita akan merayakan Natal. Bagaimana? Sudahkah damai sejahtera ini berada di dalam hidup kita masing-masing? Sudahkah kasih karunia ini lahir dan telah menyatu di dalam kehidupan kita? Sudahkah damai sejahtera ini kita bisa bagikan, kita bisa share itu kepada orang lain, supaya bukan hanya kita memperoleh damai sejahtera, tapi orang lain yang ada di sekitar kita juga memperoleh kedamaian yang dari Tuhan itu. Hidup orang Kristen itu, sekali lagi, hidup orang Kristen itu tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Kalau Tuhan berikan berkat bagi kamu, share itu berkat itu bagi orang lain. Karena siapa tahu suatu saat juga Allah memakai orang lain untuk menyalurkan berkatnya bagi kita. Karena memang semua, mau tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, kita ini milik Tuhan. Jadi jangan terlalu pesimis di dalam hidup ini. Kalau melihat orang lain memakai mobil baru, jangan terlalu pesimis kepada hidup ini. Jangan sakit hati, karena walaupun dia punya mobil satu, kita tidak ada, hidup kita tetap milik Tuhan. Tuhan tidak memandang status ketika ia menginginkan kita miliknya. Tuhan tidak melihat status itu, status kehidupan, jenis kelamin itu. Tetapi sekalipun tetangga kita itu memanaskan mobil, setidaknya kita memanaskan sayur. Sama-sama memanaskan. Mari syukuri yang kita miliki. Karena apa? Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika hidup kita hidupi, kita adalah kepunyaan Allah. Maka damai sejahtera ini ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, bukankah yang kita cari di dalam hidup kita ini damai? Apa yang mau kita cari di dalam hidup kita ini? Kita mau pilih mana? Hidup bergelimang harta tetapi hidup tidak damai. Tetapi hidup pas-pasan, hidup bersyukur, tetapi hidup kita sangat damai sekali. Apa yang mau kita cari? Kedamaian. Secara tidak kita sadari, kita bekerja keras siang dan malam untuk kedamaian pikiran kita, untuk kedamaian perut kita. Iya kan? Kita bekerja keras, berusaha, mengupayakan apapun yang kita lakukan, semua semata-mata untuk kedamaian. Kedamaian pikiran, kedamaian perut, dan kedamaian kantong. Ya, kita berusaha dan bekerja hanya untuk semua kedamaian. Tetapi ketika hidup kita sadari hidup yang telah dihadiahkan, kasih karunia Tuhan, kita milik Kristus. Maka hidup milik Kristus itu ada damai sejahtera. Sudah damai sejahtera lagi. Damai sejahtera di dalam hidup kita. Maka untuk itu jadilah kita untuk menjadi hamba yang setia. No neko-neko kalau sudah menjadi hamba. Kalau sudah menjadi hamba, maka ikut terus apapun yang menjadi perintah Tuhan kita. Kalau sudah kita mengaku diri kita menjadi hamba, orang yang telah dipanggil, dikuduskan oleh Tuhan, kita menjadi milik Kristus, maka kita akan selalu memperoleh
kasih karunia, damai di dalam hidup kita, dan sejahtera di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan tentang hidup kami yang dipenuhi dengan damai sejahtera, yang Tuhan telah hadiahkan kasih karunia, sehingga itu yang memampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, karena kami terpanggil untuk menjadi milik Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Bapa, hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang merangkai semua perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan jadikan semua itu indah pada waktunya. Hidup kami yang dipenuhi tantangan pergumulan Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami memperoleh kekuatan dan kemenangan. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus kepada jemaat Tuhan yang telah hadir pada saat ini. Mari Tuhan yang memberkati kami, memberikan sukacita, kedamaian di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami terpanggil Tuhan untuk melakukan tugas panggilan kami menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami yang lansia. Inang nama Balu, kami percaya Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sertai mereka di setiap perjalanan hidup mereka. Demikian juga Bapa, kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Sungguh kado terindah Tuhan berikan dengan bertambahnya umur mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga menambahkan sukacita yang tak terhingga di dalam hidup mereka. Demikian juga untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring di dalam keadaan lemah dalam sakit penyakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Kami percaya melalui lawatan Tuhan, hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, Roh Kudus dan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa, sebentar lagi juga kami akan pulang dari tempat ini dan kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati seluruh hidup kami pada hari ini. Kami serahkan kegiatan kami, hidup kami, pekerjaan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita mengumpulkan persembahan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Berilah, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari kantong persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kekal, pemilik kehidupan, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala kehidupan, Allah yang awal dan yang akhir, yang selalu setia menuntun hidup kami hingga kami memasuki tahun baru gerejawi saat ini. Kami memohon, kiranya Engkau tetap mengingatkan kami supaya tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Tuntunlah kami kepada pertobatan, agar kami turut mewarisi kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkan dan ajarilah kami agar senantiasa bertanggung jawab dalam mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dengarlah doa permohonan kami, beralaskan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.